البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Kita masuk ke muka surat 49 dari Al-Mustawassalis, level ketiga dari ilmu sirah nabawiyah. Qala al-muallifu hafizahullah al-wahdatur rabi'ah. Baik, juz yang keempat ini membahas berapa ini? 5 permasalahan. Permasalahan pertama bidayatun nubuwah, permulaan kenabian. Yang kedua fi ghari Hira, di gua Hira. Yang ketiga ila Khadijah, pergi ke Khadijah. Yang keempat ila Waraqah ibna Naufal. Kemudian yang kelima bidayatud dakwah, permulaan dakwah. Baik. Di bawahnya ada gambar apa ini? Kaktus ya. Gambar pokok kaktus. Ada yang pernah makan buah kaktus tak? Iya, di Yaman dijual, manis dia. Buah kaktusnya manis, durinya jangan dimakan. Baik. Iya, dia kuning. Dikatakan apa? Balas namanya. Harganya berapa ya? 5 real. Ada 10 real. Real Yamani, bukan real Saudi. Oh, Saudi mahal sangat. Sekarang masuk ke muka surat 50. Ad-darsul awal bidayatun nubuwah. Pelajaran pertama, awal kenabian, permulaan kenabian. Lamma balaghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-arba'ina min umrih, boleh umur, boleh umur. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai 40 tahun dari usia beliau, kana awwalu ma budi'a bihi minan nubuwah, yang pertama kali kenabian itu datang kepada beliau sebagai permulaannya adalah ar-ru'yas shadiqah fil manam, mimpi yang jujur di alam tidurnya beliau, pada waktu beliau tidur. Baik. Nabi sendiri sudah mengatakan apa itu? Ar-ru'yah as-salihah juz'un min arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu satu bagian dari 40 bagian kenabian. Maksudnya bagaimana? Ada taufik dari Allah atau ada wahyu atau yang semacam itu. Makanya kalau kita mimpi, lihat apakah mimpinya itu ada maknanya atau tidak. Tapi kalau mimpi jumpa Superman, itu cuma hayalan dari manusia aja. Bukan dari Allah. Tapi kalau mimpi misalkan apa? Mimpi apa itu? Makan ikan, biasanya dapat rezeki biasanya. Atau mimpi pegang kaki mayat, dapat rezeki. Menakutkan tapi maknanya ternyata dapat rezeki. Kalau mimpi lihat ular, itu berarti mungkin ada orang dengki atau ada penyihir mengirimkan sihir. Kalau mimpi menyembelih ular, berarti mengalahkan sihir, mengalahkan musuh dan sebagainya. Baik, ya. Itu berarti apa? Mungkin sedang ada sihir yang menyerang, harus segera meruqyah. Atau mungkin ada orang sedang mendengki dia di sana, menggunjing, memburuk-burukkan. Baik. Kalau mimpi lihat anjing, maksudnya bagaimana? Oh, berarti nanti akan jumpa orang yang kalau dibayar dia taat, orangnya senang taat. Tapi agak rendah karakternya ya, namanya anjing. Tapi tidak berbahaya. Kalau mimpi serigala itu berbahaya, serigala. Kalau anjing insya Allah tidak berbahaya. Tinggal dikasih apa, dia nanti baik sama kita. Apa? Menjinakkan anjing? Oh, serigala. Entah, tak tahu. Kita lawan pakai senjata aja. Serigala susah dijinakkan. Tak ada kan orang yang piara serigala? Tak ada. Kalau anjing di sini ada. Nah, tunjuk sini ya. Susah cari serigala atau menjinakkan serigala, susah. Ya nanti kita dimakan sama dia. Kemudian makanya kita dilihat di sini ternyata awal ketibaan wahyu itu juga berupa apa? Berupa mimpi.
Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, seandainya awal wahyunya berupa malaikat yang datang, mungkin Nabi sangat terkejut. Ketika malaikat datang ke Gua Hira aja, Nabi masih terkejut. Apalagi kalau sama sekali tidak ada permulaan. Alhamdulillah Allah memberikan permulaan, yaitu melihat ada mimpi-mimpi. Sehingga kemudian beliau mulai berpikir, kemudian akhirnya pergi ke gua yang jauh dari perkotaan, kota Makkah, agar tidak terlampau terkejut. Tahu-tahu didatangi malaikat, boleh sangat terkejut itu. Kata beliau di sini, fakana yara ru'ya, beliau sering melihat mimpi, fataji'u mithla falaqis subuh. Mimpi tadi datang bagaikan cahaya fajar. Falak itu maksudnya cahaya. Kenapa dikatakan falak? Karena dia membelah gelapnya malam. Ini isyarat bahwasanya sebentar lagi Allah Ta'ala akan mendatangkan kenabian, mengeluarkan manusia dari gelapnya jahiliyah menuju kepada terangnya syariat. Ini isyarat. Kemudian ini semua adalah hadis Aisyah muttafaqun alaih. Summa habbaballahu ilaihi al-khalwata bi nafsih. Habbaba, menjadikan suka, menjadikan cinta. Kemudian Allah menjadikan Nabi Muhammad itu suka untuk khulwah, yaitu apa? Menyendiri. Binafsih, langsung diri sendiri menyendiri. Kenapa? Beliau ingin berpikir, beliau ingin merenung. Kenapa sering saya melihat mimpi cahaya fajar? Pasti ada sebabnya, ada tujuan. Tak mungkin sekedar permainan. Maka beliau ingin menyendiri, merenung. Fakana yakhlu binafsihi fi ghari Hira. Maka beliau sering menyendiri, bersepi-sepi dengan dirinya sendiri di Gua Hira. Bukan Gua Kelam, bukan gua apa lagi yang ada di Malaysia ya? Gua apa? Gua Kelam sudah. Bukan yang di sini, gua apa itu? Gua Bukit Jernih. Gua atau entah apa aja nama-nama gua itu di sini. Ya, tidak seperti itu. Toyib, apakah boleh dikatakan kan kita harus ikut Nabi ya? Sudah Nabi ke gua, saya akan bersemedi 3 hari 3 malam di gua. Perlu tak macam itu? Tak perlu. Ini sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Setelah dapat wahyu tak pernah Nabi kemudian bersepi-sepi di dalam gua lagi. Tak perlu. Nabi lebih suka di masjid, bukan malah di dalam gua. Tak seperti orang yang aneh-aneh itu, ada masjid di sini malah ibadahnya di gua. Ini aneh sangat. Atau seperti yang mengaku jadi wali, sholatnya bukan di dalam masjid jamaah tapi malah di atas daun pisang. Aneh-aneh. Ingin pamer, riak, saya boleh terbang. Itu bukan ikhlas lillah, itu riak. Jadi masalah Nabi di gua ini ketika beliau belum mendapatkan wahyu lagi, belum tahu syariat. Setelah dapat wahyu tahu syariat, Nabi memakmurkan masjid, bukan memakmurkan gua. Gua boleh untuk kita sekedar tengok-tengok keajaiban ciptaan Allah Ta'ala, boleh, bukan untuk ibadah, bukan menyengaja ibadah di situ. Baik. Ayat muka surat setelahnya 51 ini tinggal berlatih menulis yang cantik, menulis yang baik. Suatu saat kalau dimudahkan belajar ke negeri Arab, nanti perlu menulis dengan cepat, menulis faedah dengan cepat. Nah, kalau di sini sudah berlatih, insya Allah di sana boleh menulis dengan cepat. Sekarang kita masuk ke muka surat 52. Ad-Darsus Tsani fi Ghari Hira. Pelajaran yang kedua, peristiwa di Gua Hira. Gua Hira itu di mana? Gua Hira di Abdurrahman, Gua Hira di mana? Mesir. Oh, bukan Mesir lah. Gua Hira di mana? Langkawi. Hewa di Mekah, betul. Bukan di Langkawi. Hah? Di Gua Mekah. Iya, dia di Mekah. Dia Gua Hira ada di Mekah. Dia tidak jauh dia. Kita boleh lihat dari hotel Mekah itu. Lihat gunungnya. Di gunung itulah Gua Hira. Ya? Langkawi salah. Langkawi nanti jumpa apa itu Dayang Bunting. Itu nama apa kah? Nama pantai kah? Pantai atau nama tasik? Ya? Nah, kan nama pulau. Nama pantai? Nah, pantai. Baik, sekarang kita baca lamma balaghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-arba'ina min umurih. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 40 tahun dari umur beliau,
kana yata'abbadu, beliau sering beribadah fi ghari Hira, di gua Hira. Bagaimana cara ibadahnya beliau belum tahu, tetapi ya mendekat diam, kemudian merenung tentang hakikat kehidupan di dunia, berusaha ingin tahu apa hikmah saya ini bermimpi seperti ini terus dan seterusnya. Faja'ahu Jibril, kemudian Jibril datang kepada beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita kepada Aisyah, faghattani, Jibril mendekap saya, memeluk saya, hatta balagha minniyal jahad, boleh minniya, boleh minnil, tak masalah. Sehingga saya merasa kepayahan, ya dipeluk makhluk yang sangat kuat macam itu, merasa payah badan kita. Baik. Summa arsalani, setelah itu beliau melepaskan saya lagi. Apa hikmah dari pelukan tadi? Ini sebagai pelajaran untuk ketika seseorang hendak mendapatkan ilmu, dia memang harus perhatian. Boleh jadi kalau tidak disikapi dengan sedikit keras, boleh jadi murid jadi lalai, jadi main-main, berpikir ke tempat lain-lain. Walaupun Nabi tentunya tidak macam itu, tapi kalau Nabi saja diberi peringatan macam itu, dipeluk dengan keras, ada cabaran di majelis ilmu. Nah, apalagi kita terkadang perlu dipukul oleh cikgunya, ditengking cikgunya barangkali, atau telinganya ditarik sikit misalkan, dan sebagainya, agar tidak bermain-main di majelis. Kemudian mengatakan qal iqra, bacalah. Ini menunjukkan ilmu itu didapatkan lewat pembacaan. Gurunya membimbing, coba baca. Kalau masih susah baca, coba diulang-ulang. Nanti gurunya membantu dan seterusnya. Ilmu didapatkan lewat pembacaan. Seringkalinya seperti itu. Qultu ma ana biqari. Nabi Muhammad mengatakan saya tidak pandai membaca. Ya, Nabi tidak pandai membaca tulisan. Beliau ummi, tidak pandai baca tulis. Dan ini menjadi mukjizat. Bagaimana yang tidak mampu baca tulis mendatangkan Quran, berarti memang bukan buatan dia, ini datang dari langit. Summa ghattani as-salisah, asaniyah ya. Asaniyah, kemudian Jibril memeluk saya pada kali kedua, hatta balagha minniyal jahad, sehingga saya mengalami kepayahan, sakit, badannya sesak di peluk macam itu. Summa arsalani, kemudian dia melepaskan saya. Faqala iqra, mengatakan lagi baca. Faqultu ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Summa ghattani salisah, memeluk saya kali ketiga, hatta balagha minniyal jahad. Summa arsalani faqal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Nah, jadi diingatkan yang layak untuk disembah, layak untuk diagungkan adalah si pencipta. Dia adalah Rabb kita, penguasa, pemberi rezeki. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari alaq, yaitu daging yang tergantung-gantung. Walaupun dia asalnya darah yang membeku, kemudian jadi daging yang menempel di mana? Di perut ibu, di rahim, ya, di rahim seorang wanita. Cuma kenapa awal wahyunya dengan iqra bismi rabbik, sebagai isyarat untuk memulai seluruh amalan kita membaca bismillah. Jangan lupa membaca bismillah, mau makan baca bismillah, minum baca bismillah, mau membaca, menulis membaca bismillah. Kalau mencuri sendal teman baca bismillah tidak? Ya jangan, itu buruk-buruk. Jangan pakai nama Allah. Tidak seperti tadi, negara mana yang disebut tadi? Orang negara Mesir. Saya pernah cerita, ada orang Mesir, dia cerita ke temannya, nanti malam saya mau mencuri. Semoga Allah menolong. Bismillah. Bodoh, gimana bismillah dipakai untuk mencuri? Tak boleh. Bismillah untuk yang baik-baik. Berarti bagaimana kalau mau mencuri baca apa? Ya jangan baca apa-apa, jangan mencuri. Tapi baca apa? Astagfirullah, mohon ampun pada Allah, dan jangan mencuri. Allah yahdini. Kalau saya yang mencuri, orang lain mau mencuri ya bilang Allah yahdik. Tak boleh sembang sendiri-sendiri ya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu itu maha dermawan.
Apa hikmahnya disebutkan kedermawanan Allah? Yaitu agar kita tidak putus asa. Oh, saya tidak pandai nahwu. Terus baca, terus belajar. Allah itu dermawan. Dia mampu mengajari kita, mampu memberi ilmu dan seterusnya. Demikian pula, oh saya tak pandai ilmu apa, misalkan ilmu faraid misalkan, atau ilmu tajwid atau ilmu hadis. Maka terus baca, terus berlatih. Insya Allah nanti jadi pandai. Baik. Siapa yang belajarnya setelah tua baru belajar, ketika muda masih susah sangat? Siapa contohnya ya? Cerita imam besar siapa ya? Al-Kasai, yang ahli nahwu, ahli lughah, ahli qiraah. Dia ahli hadis juga, Al-Kasai itu. Dia sepanjang hidupnya sampai usia 40 tahun jadi penggembala kambing. Nah, suatu ketika dia menggembala kambing, ada seorang ibu-ibu menasihati anaknya, wahai anakku, kamu harus belajar baik-baik, jadi orang mulia, jangan macam Kasai yang dia hanya mengurus kambing saja. Tak tahu ada Kasai di situ. Akhirnya Al-Kasai tersentuh hatinya. Apakah saya sehina ini jadi contoh yang buruk? Akhirnya apa? Dia jual kambingnya. Nah, duitnya dipakai untuk belajar, untuk mengadakan perjalanan ke para ulama, belajar hadis, belajar lughah, belajar fikih dan seterusnya. Dikatakan Kasai karena apa? Dia memakai kasak. Kasak itu apa? Selimut. Dipanggil gurunya, Kasai. Nah, yang pakai selimut, ditanya ini, tanya itu. Akhirnya jadi orang yang pandai walaupun belajarnya bukan usia muda. Nah, bukan saya, tapi yang masih muda-muda kesempatannya masih luas, alhamdulillah. Yang tua-tua ya belajar juga bersungguh-sungguh. Allah Maha Dermawan, tidak ada istilah terlambat kecuali kalau sudah mati. Sudah mati diajari la ilaha illallah tak mampu dia, sudah mati. Thayyib, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia dengan pen. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Kenapa Allah menyebutkan pen di sini? Ini isyarat ilmu itu didapatkan kebanyakannya adalah dengan membaca. Bagaimana membaca apa? Membaca buku. Di zaman dulu buku ditulis dengan pen. Sekarang pun dengan pen kan tetap, walaupun ada alat elektronik dan sebagainya, tapi secara umum pen tetap dipakai untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, untuk menyebarkan surat dan sebagainya. Nah, ilmu didapatkan melalui pen tadi itu. Kenapa? Nah, semuanya perhatian ke sini. Thayyib. Kuncinya berarti apa? Kalau ingin dapat ilmu, rajin membaca sirah Nabi, membaca apalagi ilmu-ilmu yang lain dengan membaca. Waktu makan, nah kita jangan cuma makan saja, tapi apa? Ada buku yang kita baca, misalkan. Waktu apalagi? Misalkan ketika mau tidur, baca-baca juga sebelum tidur. Sehingga apa? Ilmu kita jadi banyak. Al-Hafidz Ibnul Jauzi mengatakan, kalau saya katakan sepanjang umur saya membaca 50.000 jilid, itu sedikit. Menunjukkan apa? Beliau entah berapa puluh ribu jilid yang beliau baca. Kita sudah berapa puluh buku yang kita baca. Ya, baru sikit-sikit, tapi tak apa, tambah lagi, lama-lama ilmu kita jadi sangat banyak, sangat luas, insya Allah. Tayyib, manfaatkan buku-buku yang telah dibeli. Tayyib, allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia sesuatu yang belum dia ketahui. Dulu tidak tahu nahwu, sekarang mulai tahu nahwu. Dulu tidak tahu tajwid, sekarang tahu tajwid. Dulu tidak tahu apa, misalkan sejarah Nabi, sekarang jadi tahu. Dahulunya tidak tahu apa tauhid, sekarang jadi tahu apa itu tauhid, dan seterusnya. Allah lah yang mengajari kita dengan perantaraan buku, perantaraan cikgu, perantaraan mungkin apa, membaca di surat-surat, membaca faedah-faedah dan seterusnya. Itu perantara. Ilmu semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.